Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Sebelum kita bahas soal fisika mengenai tumbukan lenting sebagian, maka saya akan bahas rumus apa saja yang digunakan untuk menyelesaikan soal tumbukan lenting sebagian. Rumus yang pertama adalah hukum kekekalan momentum. Ini adalah rumus yang pertama yang digunakan. Apa itu hukumnya? M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 absen tambah M2V2 absen. Ini adalah hukum kekekalan momentum. Dan yang terakhir, yang kedua adalah koefisien restitusi atau E. Untuk tumbukan lenting sebagian, maka nilai E itu berkisar antara 0 dan lebih kecil dari 1. Sedangkan E rumusnya adalah minus delta V absen dibagi delta V. Ya. Ini adalah dua rumus dalam tumbukan lenting sebagian. Soal nomor 1, dua buah benda bergerak dalam arah yang berlawanan. Benda pertama masanya 1 kg, bergerak dengan kecepatan 4 meter per second, dan benda kedua masanya 2 kg, bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Bila sesaat setelah tumbukan benda kedua kecepatannya 1 meter per second, berlawanan arah dengan kecepatan semula, hitunglah kecepatan benda pertama setelah tumbukan. Pertama-tama kita tulis dahulu diketahui dari soal. Diketahui ada dua buah benda ya. Benda pertama, yang pertama bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Karena tidak ada arah, kita anggap arahnya ke kanan. V1 nya adalah 4 meter per second. Masanya berapa? Massa benda pertama adalah 1 kg. Bergerak dengan kecepatan 4 meter per second. Ini dia kecepatannya. Dan benda kedua masanya 2 kg, bergerak dengan kecepatan 2 meter per second. Karena berlawanan arah, berarti benda kedua ke arah kiri. Ke arah kiri, V2 nya adalah benda kedua masanya 2, bergerak dengan kecepatan 2 meter per second minus, karena arahnya ke kiri. M2 nya berapa? M2 nya adalah 2 kg. Setelah itu, setelah tumbukan, bila sesaat setelah tumbukan benda kedua kecepatannya 1 meter per second. Setelah tumbukan, V2 absen, kecepatannya 1 meter per second. Arahnya kemana setelah tumbukan? Berlawanan arah dengan kecepatan semula. Nah, kita tahu kecepatan semula adalah minus 2, arah kiri. Kalau berlawanan arah berarti dia ke arah kanan, berarti positif. Arahnya kemana? Ke kanan, berarti dia positif 1. Kenapa? Karena disebutkan di soal berlawanan arah dengan kecepatan semula. Kecepatan semulanya 2 meter per second ke arah kiri. Baik, rumus mana yang kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini? Ini adalah rumusnya, rumus tumbukan lenting sebagian, hukum kekekalan momentum. Ini rumusnya ya. Baik, kita langsung cari solusinya. Berarti M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 absen tambah M2V2 absen. Oke, M1 nya berapa? 1 kg. V1 nya berapa? 4. M2 nya berapa? 2 kg. V2 nya berapa? Minus 2. M1 nya berapa? Masih 1. V1 absennya berapa? Tidak diketahui. M2 nya berapa? M2 nya adalah 2. V2 absennya berapa? V2 absennya adalah 1. Oke. 1 kali 4, 4. Tambah 2 kali 2, minus 4. 1 kali V1 absen, V1 absen. Tambah 2 kali 1, 2. 4 dikurang 4, ini adalah 0. Jadi V1 absen tambah 2. Didapatkan V1 absennya sama dengan minus 2. Artinya apa? V1 absennya adalah minus 2 meter per second ya. V1 absen sama dengan minus 2 meter per second, artinya apa? Ke arah kiri. Itulah jawabannya. Berikut soal terakhir pada penjelasan video ini.
Dua buah bola A dan B masing-masing mempunyai massa 2 kg dan 4 kg, bergerak searah dengan kecepatan bola A 6 meter per second dan bola B 2 meter per second. Dengan bola A mengejar B, kemudian keduanya bertumbukan secara lenting sebagian. Koefisien restitusinya 0,5. Tentukan besar kecepatan bola A dan B setelah tumbukan. Seperti biasa diketahui. Bola A masanya 2 kg. Berarti massa bola pertama 2 kg. Bergerak kemana? Ke kanan, searah ya. Kecepatannya berapa? Kecepatannya adalah 6 meter per second. Positif karena ke kanan. Nah, bola B juga searah. Bola B juga searah. Massa B berapa? Massa B adalah 4 kg. Massa kedua 4 kg. Kecepatan kedua bola B adalah 2 meter per second. 2 meter per second. Positif juga. Kenapa? Karena sama-sama ke arah ke kanan. Akhirnya A dan B saling bertumbukan. Kenapa? Karena 6 meter per second dan 2 meter per second. Lama-lama bola A bisa menumbuk bola B. Nah, kemudian koefisien restitusinya E sama dengan 0,5. Yang ditanya adalah V1 absen dan V2 absen. Nah, ini yang ditanya. Ini adalah rumus tumbukan lenting sebagian. Kita menggunakan hukum kekekalan momentum untuk memecahkan masalahnya. Baik, kita gunakan rumus ini dulu. M1 kali V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 absen tambah M2 V2 absen. M1 nya berapa? 2. V1 nya berapa? 6. M2 nya berapa? 4. V2 nya berapa? 2. Sama dengan M1 nya berapa? 2 V1 absen tambah M2 nya berapa? M2 nya adalah 4 dikali V2 absennya berapa? Kita tidak tahu, sehingga didapatkan 2 kali 6 adalah 12 ditambah 8 sama dengan 2 V1 absen tambah 4 V2 absen. Didapatkan 12 tambah 8 20 sama dengan 2 V1 absen tambah 4 V2 absen. Ini adalah persamaan pertama. Biar lebih gaul kita tulis Pertamax GAN. Nah, ini adalah persamaan pertama. Ini bukan merupakan solusinya karena yang ditanya adalah V1 absen dan V2 absen. Dari mana lagi kita dapatkan? Dari koefisien restitusi 0,5. Rumusnya apa koefisien restitusi? Rumusnya adalah ini, koefisien restitusi. Ini adalah koefisien restitusi. Baik, kita masukkan harganya. E sama dengan minus delta V absen dibagi delta V. Nah, ini adalah minus V2 absen dikurang V1 absen dibagi V2 dikurang V1. Berapa? 0,5. Kita dapatkan dari soal 0,5 ini ya. 0,5. Kita masukkan harganya sekarang. Berarti V2 absen kita tidak tahu. Kita masukkan minus V2 absen minus jadi plus V1 absen dibagi V2 nya berapa? V2 nya kita lihat 2. V2 nya 2. V1 nya berapa? 6. Berarti 2 minus 6 sama dengan berapa? 0,5. Sehingga didapatkan menjadi minus V2 absen tambah V1 absen sama dengan ini dibagi 2 kurang 6 minus 4 sama dengan 0,5. Ini adalah hasilnya. Kita tulis, kita lanjutkan di kolom sini karena tidak muat. Berarti minus 4 dikali 0,5. Minus 4 dikali 0,5 adalah minus 2. Berarti hasilnya adalah minus V2 absen ditambah V1 absen sama dengan minus 2. Ini adalah persamaan kedua. Kita dapatkan 2 persamaan di sini. Dari 2 persamaan ini kita ingin hitung berapa
V1 absen dan V2 absen. Baik. Untuk lebih mudahnya saya jabarkan lagi. Oke, ada dua persamaan di sini. Yang pertama adalah ini. 20 sama dengan 2V1 absen tambah 4V2 absen. Ini adalah persamaan pertama. Oke. Nah, ini adalah persamaan kedua. Oke. Supaya ini bisa bisa dikombinasikan untuk mencari, maka persamaan kedua ini kita kali 2. Ini kita dikali 2 ya. Dikali 2 minus 2. Kita mulai dari minus 2 dikali 2 menjadi minus 4. Dikali 2 V1 absen dikali 2 menjadi 2V1 absen. Dikali 2 menjadi minus V2 absen. Ini yang persamaan kedua. Setelah dikali 2. Kemudian kita kurang. Nah, ini jadi habis nih 2V1 absen 2V1. Habis ya. 20 dikurang 4 min 4 jadi plus, jadi 24. 4V2 absen dikurang 2 plus 2 berarti di sini adalah 6V2 absen. Begitu ya. Sehingga didapatkan hasilnya adalah V2 absen sama dengan 24 dibagi 6 ya. 24 dibagi 6 berapakah hasilnya? 24 dibagi 6 berarti V2 absennya adalah 4. Dapatkan V2 absennya adalah 4 meter per second. Ke arah mana? Ke arah kanan. Nah, dari sini sudah kita dapatkan V2 absennya 4 meter per second. Lantas V1 absennya berapa? Kita belum mendapatkan. V1 absennya berapa? Nah, kita lihat lagi tadi. Kita lihat persamaannya. Lihat persamaan kedua ini. Nah, kita gunakan persamaan yang kedua ini. Atau mau gunakan persamaan pertama juga boleh. Baiklah, kalau gitu kita gunakan persamaan pertama karena sudah ditulis di sini ya. Ini persamaan pertama ya. Ini ada ya. Oke, kita gunakan persamaan ini yang merupakan persamaan pertama. Oke. 20 sama dengan 2V1 absen tambah 4V2 absen. Nah, kita masukkan V2 nya adalah 4. Berarti 20 sama dengan 2V1 absen tambah 4 dikali 4. Oke. Nah, kita hitung berarti 20 sama dengan 2V1 absen tambah 16 begitu ya. Sehingga menjadi 20 dikurang 16 sama dengan 2V1 absen gitu. V1 absennya menjadi 20 dikurang 16 adalah 4 ya. Di sini masih 2. Berarti 2V1 absen sama 4 ya. Berarti V1 absen sama dengan 4 dibagi 2 meter per second. Oke, kita dapatkan V1 absennya 2 meter per second, V2 absennya 4 meter per second. Sama-sama positif, berarti arahnya sama-sama ke kanan.